Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembelajaran kelima dari subtema kedua, tema 1. Hari ini kita akan mempelajari kondisi geografis yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara yang terkait dengan hasil buminya. Hal ini berkaitan dengan negara anggota ASEAN. Kondisi geografis yang sama membuat negara-negara di ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonominya. Hal ini terkait dengan hasil buminya. Pertama-tama, yuk kita pelajari dulu pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia mempengaruhi berbagai hal. Yang pertama, musim di Indonesia. Yang kedua, kondisi alamnya, yang ketiga kegiatan ekonomi negaranya, dan yang terakhir berpengaruh pada masyarakat dan budayanya. Terlebih dahulu kalian harus tahu, kondisi geografis atau letak geografis suatu negara adalah letak suatu negara yang dilihat dari permukaan bumi. Perhatikan peta tersebut. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang dimaksud adalah benua Asia dan benua Australia. Sementara dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis Indonesia tersebut berpengaruh pada berbagai hal. Yang pertama, musim yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kalian perhatikan di peta bahwa Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga menyebabkan negara Indonesia dilalui oleh yang namanya angin muson. Angin muson adalah pergerakan angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daratan dan lautan. Angin ini akan berganti setiap 6 bulan sekali, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim setiap tahunnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah contoh pergerakan angin muson. Yang pertama adalah muson barat. Pergerakan angin muson barat tersebut menyebabkan adanya musim penghujan di Indonesia. Sementara pergerakan angin muson timur menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Kedua, kondisi geografis Indonesia berpengaruh terhadap kondisi alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana negara ini adalah wilayah pertemuan antara dua samudra yang diapit oleh daratan luas, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal inilah yang memiliki pengaruh terhadap kondisi alamnya, yaitu wilayah Indonesia memiliki iklim laut, di mana karena negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, maka akan banyak mendapatkan pengaruh dari angin laut dan mendatangkan hujan yang mempengaruhi cuaca di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui anak-anak, bahwa cuaca di Indonesia sangat berbeda di setiap wilayahnya, sehingga di wilayah tersebut muncul berbagai ragam jenis tumbuhan maupun jenis hewan. Kondisi geografis Indonesia juga mempengaruhi ekonomi negara. Sebagai negara yang diapit dua samudra dan dua benua, Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis. Hal ini membuat Indonesia sebagai jalur lalu lintas internasional, baik itu di darat ataupun di laut. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang besar. Karena pada umumnya Indonesia merupakan negara berkembang dan sebagai negara industri yang kemudian negara lain menjadikan negara Indonesia sebagai titik industrinya. Perekonomian tersebut diantaranya dalam bidang perikanan, di mana Indonesia memiliki sumber penghasilan ikan yang sangat banyak. Selain itu, bisa berkembang pula dalam bidang seninya, bidang kerajinannya,
Dan tidak kalah yang sangat menarik perhatian dunia adalah di bidang pariwisatanya, di mana Indonesia memiliki berjuta-juta tempat yang sangat indah yang pantas dijadikan sebagai tujuan wisata dengan harga terjangkau. Contohnya adalah Bali yang memiliki keindahan dan budayanya yang sangat unik, sehingga setiap tahunnya banyak wisatawan luar negeri yang berkunjung ke tempat ini. Dan yang terakhir, kondisi geografis di Indonesia juga berpengaruh terhadap keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Pengaruh letak geografis tersebut terhadap keadaan masyarakat antara lain terdapat berbagai suku dan budaya yang berkembang dalam negara ini, di mana kebudayaan tersebut lambat laun akan mengalami proses asimilasi. Proses asimilasi maksudnya pembauran suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain sehingga membentuk kebudayaan yang baru, dan tentunya menjadikan negara ini menjadi negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Selanjutnya, yuk kita mengenal kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Duduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga sedunia. Thailand juga sering dijuluk gajah putih, negara 1000 pagoda, bahkan sering disebut lumbung padi ASEAN. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yang ada di Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Bagian besar penghidupan penduduk Kamboja adalah di sektor pertanian. Sementara rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, kemudian beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Baik anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan kalian mengenai negara-negara ASEAN. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.